hidrostatis. Sebelumnya, bagaimana kabar sahabat online semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Membahas masalah sehat tentu tak luput dari kebiasaan berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa dicoba adalah berenang. Untuk bisa berenang, harus menguasai teknik-teknik berenang itu sendiri. Setelah menguasai seluruh tekniknya, pasti tidak akan tenggelam di dalam air. Mengapa dengan menguasai teknik berenang, tubuh tidak akan tenggelam di dalam air? Nah, saat tubuh masuk ke dalam air, akan muncul gaya apung akibat adanya air sebagai fluida. Semakin banyak bagian tubuh yang tercelup ke dalam air, maka semakin besar gaya apungnya. Itulah prinsip dasar olahraga berenang. Konsep gaya apung itu bisa ditemukan di pembahasan fluida statis kali ini. Atau pernahkah Anda melihat kapal yang mengapung di tengah laut? Mengapa kapal yang berat dan terbuat dari besi tidak tenggelam ke dasar lautan? Itu terjadi karena massa jenis kapal lebih besar dibanding dengan massa jenis air. Hal ini juga merupakan penerapan dari ilmu fisika yaitu fluida statis. Nah, fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Fluida statis dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekan atmosfer terhadap ketinggian permukaan dari permukaan laut. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bisa mengalir. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Dan yang terakhir, sebenarnya fluida ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fluida statis, di mana fluida statis ini adalah fluida yang diam dan tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Sebelum mempelajari hukum dasar yang berlaku pada fluida statis, ada besaran yang terdapat di dalam fluida, yaitu massa jenis. Nah, massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dapat dirumuskan rho sama dengan M per V, di mana rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan V sama dengan volume dengan satuan meter pangkat 3. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu menampung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Semua benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan selalu tenggelam. Prinsip inilah yang dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal, dan prinsip ini juga yang dipakai dalam menyelam dan mengapung kembali ke permukaan laut. Nah, selanjutnya itu ada buku pada fluida statis. Itu ada tekanan. Mengapa semakin dalam menyelam, tekanan akan semakin besar? Mengapa kapal dapat mengapung di laut? Mengapa balon udara yang berisi gas panas dapat mengangkat beban? Ketiga pertanyaan tersebut juga akan terjawab dengan mengetahui hukum-hukum pada fluida statis. Namun, ada besaran menjadi hal penting dalam fluida ini, yaitu tekanan. Nah, tahukah Anda, untuk dapat meluncur di atas kolam es beku, pemain luncur es menggunakan sepatu luncur. Sepatu luncur memiliki pisau pada bagian bawahnya. Pisau ini memberi tekanan yang besar pada lantai es beku, sehingga es tepat di bawah pisau mencair, tetapi di kanan kirinya tidak. Cairan di bawah es berfungsi sebagai pelumas, sedangkan es beku di kanan kiri pisau tetap mencengkram pisau, sehingga sepatu luncur beserta pemain dapat meluncur di atas kolam beku. Bagian es yang mencair akan segera membeku setelah tekanan pisau hilang karena pemain berpindah. Nah, tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan dan dapat dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan PA atau Pascal atau Newton per meter kuadrat, F adalah gaya tekan dengan satuan Newton, A adalah luas permukaan tekan dengan satuan meter pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur mana maupun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Tekanan hidrostatis atau ketika fluida dalam keadaan diam pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air.
luas permukaan air ataupun bentuk bejana air, akan berdasarkan luasan objek yang menerimanya atau keadaan ukurnya. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dengan persamaan P sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Contoh dari tekanan hidrostatik ini yakni pada aliran darah atau yang biasa kita sebut sebagai tekanan darah, merupakan tekanan yang diberikan oleh darah atau sebagai fluida terhadap dinding. Selanjutnya yaitu ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak yaitu hasil penjumlahan antara tekanan luar dan tekanan hidrostatis atau sering disebut sebagai tekanan total. Jika kamu melakukan sebuah percobaan dan mendapat data mengenai tekanan, maka kamu harus menambah dengan tekanan atmosfer. Hal ini disebabkan tekanan mutlak merupakan tekanan yang sebenarnya. Tekanan mutlak dirumuskan sebagai PT sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana PT adalah tekanan mutlak dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, P0 sama dengan tekanan atmosfer atau dengan satuan Pascal. Selanjutnya itu ada hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan terus ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 adalah tekanan di penampang 1, P2 tekanan di penampang 2 dengan satuan Newton per meter kuadrat, F1 gaya tekan di penampang 1 dan F2 gaya tekan di penampang 2 dengan satuan Newton per meter kuadrat, A1 luas penampang pipa 1 dan A2 luas penampang pipa 2 dengan satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan gaya tekan atau gaya apung suatu benda dalam jet cair. Kamu dapat mengamati hukum ini pada sebuah batu yang dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air. Air dalam bejana akan naik atau tumpah sebesar volume batu yang dicelupkan. Hal ini disebabkan volume batu yang masuk menggantikan volume air yang tumbuh atau yang tumpah atau naik. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut, di mana Fa sama dengan rho F dikali G dikali dengan VBF, di mana Fa adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton, rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan VBF dengan volume benda tercelup dengan satuan meter pangkat 3. Adanya gaya apung ini dapat menyebabkan suatu benda yang berada di dalam air mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda yang mengapung apabila gaya apung lebih besar dari berat benda, benda akan melayang jika gaya apung yang sama dengan berat benda. Sebaliknya, benda akan tenggelam jika gaya apung lebih kecil dari berat benda. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi fluida statis kali ini adalah fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Fluida statis sendiri merupakan fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam. Contoh dari penerapan fluida statis diantaranya ialah kapal selam, kapal laut, hidrometer, jembatan poton, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari materi tentang fluida statis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.